Buat teman-teman yang ingin belajar ekspor ke luar negeri, biasanya salah satu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih caranya mendapatkan pembeli atau partner bisnis dari luar negeri. Sebenarnya ada loh website gratis yang bisa kalian gunakan. Namanya adalah Trademap. Jadi, si Trademap ini merupakan database yang berisikan daftar nama-nama importir dan eksportir dari berbagai negara dan untuk berbagai jenis produk dan jasa. Sekali lagi, daftarnya gratis, jadi sayang banget kalau nggak kalian manfaatkan. Nah, di episode kali ini saya akan berbagi step by step bagaimana caranya untuk daftar akun Trademap, bagaimana cara mencari kode internasional barang dagangan kalian, dan juga bagaimana cara mencari importir di database tersebut. Pokoknya, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Mampir juga dong ke channel kami yang lain. Ada tentang bisnis kuliner, K-pop, lifestyle, religi, reaction channel, dan sebagainya. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, silakan klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit. Dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton. Salah satu kunci sukses dalam ekspor adalah menemukan mitra dagang di negara tujuan. Nah, kalau kalian nggak punya koneksi, ada database gratis yang bisa kalian gunakan, namanya website Trademap. Si Trademap ini berisi daftar nama-nama perusahaan importir dan eksportir untuk berbagai produk dan jasa. Jadinya, kalau kalian mengirim penawaran bisnis ke pihak yang memang biasanya impor barang yang kalian jual, tentunya ini akan lebih efektif daripada kalau kalian secara acak mengirim proposal tanpa riset terlebih dahulu. Dan tentunya lebih baik daripada hanya diam saja. Yang lebih kerennya lagi, karena Indonesia masih termasuk sebagai negara berkembang, maka pihak Trademap sama sekali tidak memungut biaya. Yang perlu bayar hanya mereka-mereka yang daftarnya dari negara maju. Teman-teman silakan masuk ke website yang namanya trademap.org. Silakan klik link di deskripsi kalau butuh alamat lengkapnya. Kemudian di bagian homepage, silakan tekan tombol login di pojok kanan atas. Kalau kalian sudah punya akun, ya tinggal dimasukkan aja alamat email dan passwordnya. Tapi kalau kalian belum punya akun, silakan tekan register untuk buat akun dulu. Silakan masukkan alamat email kalian, ulangi untuk konfirmasi, lalu tekan continue registration. Masukkan password dan minimal hanya butuh 4 karakter. Lalu masukkan juga nama dan jenis kelamin. Tapi yang paling penting adalah pilihan lokasi. Soalnya kalau dari Indonesia daftarnya gratis. Tapi kalau kalian salah pilih dan malah memasukkan nama negara maju, kalian jadi harus bayar. Selanjutnya untuk pekerjaan silakan dipilih aja. Informasi di halaman selanjutnya opsional sih, jadi kalau kalian mau kosongkan juga nggak apa-apa. Informasi yang diminta adalah tahun lahir, bahasa pilihan, jabatan, dan sebagainya. Kalau sudah, silakan tekan submit. Habis gitu, kalian akan melihat message bahwa kalian harus mengaktifkan akun terlebih dahulu. Selanjutnya, silakan masuk ke email mailbox kalian dan cari email konfirmasi dari pihak Trademap. Karena email ini dikirimnya otomatis, jadi biasanya langsung diterima kok. Kalau kalian tidak melihat email konfirmasinya di bagian inbox, silakan cari di bagian spam, siapa tahu masuk ke sana. Nah, email konfirmasi penampakannya seperti ini ya guys, agak panjang tapi intinya kalian silakan klik link yang paling atas. Setelah itu, kalian akan melihat message bahwa akun kalian sudah diaktifkan. Habis gitu, silakan balik lagi ke websitenya Trademap, tekan login di pojok kanan atas, dan masukkan alamat email dan password yang tadi sudah kalian daftarkan. Sekarang kita udah siap nih mencari informasi importir di database-nya si Trademap. Sebagai contoh, misalnya saya mau ekspor kopi.
teman-teman bisa search manual sih di Trademap dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi option yang kedua adalah dengan mencari dulu kode HS dari barang yang mau kalian ekspor dulu. HS ini kependekan dari Harmonized System. Ya intinya kode internasional untuk sebuah barang lah. Cara nyarinya gampang kok, kalian tinggal Google aja. Search kode HS untuk barang, silakan diisi nama barang yang kalian jual. Setelah kode HS-nya sudah ketemu, silakan balik lagi ke websitenya Trademap dan masukkan kode HS tersebut. Karena kita mencari partner importir, maka bagian atasnya kita biarkan imports dan bagian kirinya kita biarkan products. Setelah kalian masukkan kode HS barang yang kalian jual, 3 grafik yang ada di bawah akan langsung terupdate tergantung barang yang kalian cari. Misalnya, tadi kan saya pura-puranya mau ekspor kopi ya. Di chart yang paling kiri, sekarang kita bisa melihat ada informasi negara-negara mana saja yang biasanya impor kopi. Kita lihat ada Jerman, Jepang, Italia, Amerika, dan sebagainya. Dan di grafik yang paling kanan, itu menunjukkan pertumbuhan nilai impor dari negara-negara tersebut. Jadi kita lihat, meskipun pasar Amerika untuk kopi cukup besar, tapi nilainya sekarang sudah minus. Jadi artinya jumlah impor kopi dari tahun ke tahun sudah berkurang. Tapi Swiss dan Prancis, meskipun pangsa pasarnya lebih kecil, tapi kita bisa lihat dari grafiknya, nilai impor kopinya masih naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan informasi ini, misalnya, saya pilih mau menawarkan produk kopi saya ke Prancis dulu. Tapi tentunya, kalau teman-teman mau incar negara lain, atau bahkan semua negara yang dicantumkan di sini juga bisa ya. Ini hanya contoh saja. Sesudah kode HS dan negaranya kita masukkan, maka kalian tekan Companies. Di layar selanjutnya akan ditunjukkan produk-produk yang terkait dengan kopi dan berbagai variannya, juga produk-produk terkait seperti teh misalnya. Kemudian saya pilih Coffee and Coffee Substitutes karena jumlah importirnya sepertinya lumayan banyak. Setelah kita klik, si website ini akan menampilkan daftar perusahaan di Prancis yang mengimpor kopi. Di sini kita bisa melihat nama perusahaannya, berapa jumlah pegawainya, di kota mana, dan websitenya apa. Jumlah karyawan disebutkan di sini itu gunanya untuk membantu kita memperkirakan bisnis mereka sebesar apa. Teman-teman pun bisa mendownload hasil pencarian ini ke dalam file Excel ataupun Word secara gratis. Nah, sebagai catatan, hasilnya di sini memang mungkin saja ada yang terlihat diulang beberapa kali, guys. Karena kalau kotanya beda, biasanya akan ditunjukkan di baris yang berbeda. Kemudian, kalau kalian klik lagi, kalian akan bisa mendapatkan informasi yang lebih detail, seperti alamat websitenya, nomor teleponnya, nama eksekutifnya, dan seterusnya. Setelah kalian mendapatkan informasi ini, sebenarnya kalian bisa langsung mengontak dan menawarkan produk kalian. Tapi saya sarankan, sebelum mengontak, sebaiknya kalian sudah membuat semacam proposal penawaran atau daftar harga grosiran. Jadinya, kalau kalian mau menghubungi calon importir yang lain, kalian tinggal forward aja proposal penawaran atau daftar harga yang sama. Tidak perlu buat lagi dari awal. Mengenai harga, ada caranya nih supaya kalian bisa survei dulu harga pasarannya berapa. Di bagian kiri atas, silakan kalian ganti company sebagai trade indicators. Nah, kalau kalian refresh halamannya, kalian akan melihat daftar yang berbeda. Kalian akan melihat daftar negara-negara yang ekspor kopi ke Prancis. Dan kalian juga bisa melihat harga rata-ratanya di kolom unit value. Kita bisa lihat bahwa rata-rata dari semua negara yang ekspor kopi ke Prancis, harga pasarannya adalah $2.707 per ton. Kita bisa lihat kopi yang diimpor oleh Prancis dari Jerman harganya mahal banget, yaitu melebihi $4.200 per tonnya. Dan yang paling murah adalah impor dari Kamerun, Afrika, dengan harga sekitar $1.500 per ton. Sementara yang sudah lebih dulu ekspor kopi dari Indonesia, harga rata-ratanya adalah di atas $2.000 per ton. Jadi kalau kalian mau mengajukan penawaran, harganya harus diatur supaya masih bersaing, tapi kalian masih tetap untung.
Kalau mau laku keras ya jangan terlalu mahal lah, tapi jangan terlalu murah juga. Langkah-langkah yang tadi saya jelaskan bisa kalian ulang untuk produk ataupun negara pengimpor yang berbeda. Kalau teman-teman memang mau serius ekspor barang, kalian bisa mengontak sebanyak-banyaknya perusahaan yang ada di database-nya Trademap ini. Tapi ya, namanya dagang harus mental baja lah. Dicuekin mah udah biasa. Tapi siapa tahu dari ngirim sekian proposal ada yang tembus dan bisa menjadi pintu masuk kalian ke dunia ekspor. Kalau teman-teman mau tips-tips lain tentang ekspor untuk pemula, silakan mampir ke channel saya karena masih ada video-video lain yang membahas tentang topik ini. Selamat berjualan!